Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa tufan wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang diberikan pada kita semuanya. Di kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini hingga selesainya majelis ini mendatangkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal yang kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang setia meniti jalan mereka dengan baik hingga hari kiamat. Bapak-Ibu sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini insyaallah akan kita bahas tentang syafaat. Sering kita mungkin mendengar istilah syafaat yang kadang sering dibawakan oleh para ustadz, mubalik dan sebagainya dengan ucapan doa mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad pada hari kiamat. Ngoten nggih. Nah, pertanyaannya sekarang syafaat itu adalah apa? Ngoten. Syafaat itu apa? Gampangannya pertolongan, mendapatkan pertolongan dari orang yang kita minta untuk menolong, seperti itu. Syafaat niku saking tembung Arab syafa'a yang artinya adalah lawan dari kata witir. Witir pernah timber nggih witir? Napa witir niku? Ganjil. Oh, berarti syafaat niku napa? Lawane genep. Ya, terus syafaat secara bahasa Arab niku aslinya napa genep. Dan itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajr walayalin asyr wasyaf'i wal watar. Demi waktu fajar. Walayalin asyr, dan malam-malam yang 10. Wasyaf'i wal watar, dan demi bilangan ganjil dan genap. Ganjil dan genap. Nah, niku syafaat secara bahasa. Nah. Artinya sesuatu ya, jika dereng genep ya, maka penggenap itu namanya syafaat. Ya, penggenap itu namanya apa? Syafaat. Bangun rumah ya, tinggal satu batako ngoten nggih. Ya. Ini kan gotang ngoten nggih. Ya. Maka ketika diletakkan batu yang terakhir sehingga kemudian rata, maka disebut syafaat, menggenapi. Seperti itu. Nah, syafaat oleh para ulama ya, definisi syafaat yang mereka pahami yaitu menjadi perantara bagi orang lain untuk mendapatkan kemanfaatan atau untuk menolak bahaya. Ini namanya syafaat. Jadi menjadikan orang lain sebagai perantara untuk mendatangkan kemanfaatan atau menolak bahaya. Ini namanya syafaat. Perantara. Jadi syafaat itu kalau orang ya, ingin memberi kemanfaatan pada orang lain, ini namanya
memberi syafaat. Dan kata syafaat itu sebenarnya tidak identik dengan hanya yang di akhirat saja. Syafaat di dunia itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Misalnya ada orang membantu orang lain dalam urusannya, maka dia sebenarnya sedang memberi syafaat. Misal ada orang ngurus hal di mana kesulitan mengurus seperti itu, lalu dibantu karena dia mungkin sudah punya kenalan di situ, lalu kemudian diuruskan, kemudian lancar, maka orang ini namanya perantara, disebut pemberi syafaat namanya. Atau kemudian ada orang yang dia terkena sanksi oleh atasannya misalnya, terkena sanksi kesalahan dan pelanggaran, di mana dia minta diberikan ampunan atau diberikan keringanan misalnya. Kalau dia ngurus sendiri mungkin sulit misalnya, maka dia punya kenalan orang yang lebih dekat kepada atasannya dan dia membantunya, maka dia namanya pemberi syafaat. Dan itu ada kaitannya besok dia seperti itu juga, pemberi syafaat. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW menyatakan, man yastati' an yashfa' li akhihi falyaf'al. Barang siapa yang bisa memberi syafaat kepada saudaranya, hendaklah dia lakukan. Ini dalam urusan dunia. Barang siapa bisa membantu saudaranya, memberi bantuan, hendaklah dia lakukan. Dan ini diperbolehkan. Dan ini bahkan termasuk satu amal kebaikan. Baik. Kaitannya dengan syafaat di akhirat bagaimana? Tidak jauh berbeda. Di mana masing-masing orang besok di akhirat akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya masing-masing. Di mana nanti orang akan ditimbang amalnya, yang baik dan yang buruk. Barang siapa yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya, maka dia hisaban yasira. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang menerima catatan amalnya itu dengan tangan kanannya, maka ia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Barang siapa yang diberikan catatannya dengan tangan kirinya, maka fayuhasab hisaban fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasaufa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Barang siapa yang diberikan catatannya dari belakang punggungnya, maka dia fasaufa yad'u thubura, dia akan berkata celaka. Fayad'u thubura wa yasla sa'ira, dan dia akan disiksa di api neraka. Nah, orang-orang yang telah dihisab, kemudian Allah putuskan, oh ini amalnya baik, maka dia ke surga. Ini amal catatannya buruk, maka dia di neraka. Nah, orang-orang yang nanti Allah tetapkan sebagai bentuk balasan dia karena amalnya masuk ke neraka, di situ dia akan mempertanggungjawabkan amalnya tadi itu. Nah, di sini nanti fungsi dari syafaat, yaitu bagaimana menolong orang tersebut dari siksa api neraka, diselamatkan. Apa di sini? Yaitu nanti ada yang menjadi penolong. Siapa penolongnya? Macam-macam nanti Allah sebutkan. Siapa saja yang bisa menjadi
penolong, pemberi syafaat. Di antaranya sebutkan ya, Al-Qur'an itu bisa menjadi penolong besok di akhirat. Iqra'ul Qur'an. Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an. Karena sungguhnya Al-Qur'an itu besok akan datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Maka besok pada akhirat bisa jadi kita ya berbuat salah, berbuat dosa, ya, berbuat kemaksiatan, dan di situ Allah tidak mengampunkannya, maka kan ancamannya ke neraka. Ya, dibawa oleh malaikat masuk neraka. Maka saat itu Al-Qur'an akan datang nututi. Ya, Al-Qur'an datang nututi, ya Allah, ya, berikan aku izin untuk memberi syafaat kepada orang ini. Kenapa? Dia kan masuk neraka. Iya, ya, tapi dia pernah membacaku. Pernah dia membacaku di saat malam hari, di saat orang-orang pada tidur, dia rela melek untuk membaca saya. Maka berikan saya izin untuk menolongnya. Maka kemudian Allah izinkan dan dia dibawa Al-Quran nggak jadi masuk neraka. Ini namanya syafaat. Ya, salah satu sebab orang nanti ditolong oleh Al-Quran. Kenapa? Membaca Al-Quran. Nah, ini salah satu dari apa? Contoh. Ya. Jadi bisa jadi orang itu secara kalkulasi, secara hitung-hitungan dia menjadi penduduk neraka. Karena amalnya buruk tadi itu. Tapi ada penolong yang bisa menyelamatkan, yaitu apa? Al-Quran. Itu salah satunya. Nah, ini apa? Dan syafaat ini menjadi keyakinan dan keimanan kaum muslimin. Ya. Bahwasanya Allah memberikan kesempatan bagi siapapun yang ia kehendaki besok akan menjadi penolong orang-orang mukmin ya, pada hari kiamat. Rasulullah SAW juga menyebutkan di mana beliau itu pernah bersabda, likulli nabiyyin da'watan mustajabah fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu ila fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan setiap nabi itu mengambil kuota jatahnya tadi itu. Ya. Jatah doa yang dikabulkan itu. Maka mereka apa? Mengambil pada doa tadi itu. Maka Nabi Nuh doanya apa? Ketika umatnya didakwai berengkele, ya, tidak mau menuruti, bahkan mereka semakin durhaka, maka doanya Rabbi la tazar minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudullu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, ya, jangan engkau biarkan satupun orang kafir hidup di dunia ini. Ya. Karena mereka nanti kalau hidup akan membuat kerusakan di muka bumi. Maka doanya dikabulkan. Apa? Air bah. Hancur semuanya. Doanya dikabulkan oleh Allah. Maka apa? Mati semuanya kecuali orang mukmin yang dibawa oleh apa? Perahu. Yang lain mati semuanya. Ya. Kemudian doanya Nabi Syuaib, ya, ketika dakwahnya tidak dituruti oleh kaumnya, maka beliau berdoa untuk menghancurkan kaumnya. Ya. Apa? Ya. Kaum Ad wa amma adun fa'uhliku birihin sorsorin atiyah. Adapun kaum Ad itu dihancurkan oleh Allah SWT dengan angin yang
besar, ya, sarsarin atiyah. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma. Ya. Di mana angin itu berhembus, ya, selama sab'a layalin, 7 hari 8 malam. Ya, pernah lihat ya tayangan angin tornado di Amerika nih. Sing bentuk kayak napa? Gangsingan niku. Hancur semuanya. Dan itu cuma beberapa jam saja. Ini terjadi kaum Ad berapa? 7 malam 8 hari. Ya. Fatarul qauma fiha sur'a ka'an a'jazu nakhlin khafiyah. Maka kamu lihat mereka bergelimpangan, jatuh tersungkur seperti pohon kurma yang rapuh. Ya. Pohon kambil sing pun gapuk ngoten. Ya. Pripun? Gampang hancur dan berserakan. Seperti itu. Itu doanya Nabi Hud, Nabi Syuaib, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi yang lain-lain. Kalau kita baca sejarah para Nabi itu kan umatnya hancur semuanya kan ini. Ya. Nabi Lut dan sebagainya. Itu adalah doa para Nabi tadi itu. Ketika umatnya didakwai tidak mau maka mendoakan umatnya. Dan Rasulullah SAW, ya, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Dan aku simpan doaku itu, enggak saya minta pada Allah SWT, ya, sebagai syafaat buat umatku besok di akhirat. Jadi Nabi pengen, ya, pas lagi disakiti kaumnya, doa dihancurkan bisa mboten? Bisa. Ya, dombreng kele ini sisan wae lah, ya. Tapi beliau enggak, ya. Saya simpen doa saya, ya. Mudah-mudahan besok seandainya mereka mau masuk neraka, tak doakan biar enggak jadi, tak tolongnya gitu loh. Ya, ini kurang apa Rasulullah cintanya dengan umatnya tadi itu. Ya. Syafaat li ummati yaumal qiyamah. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la syriku billahi syai'a. Ya. Dan ia pasti akan diperoleh setiap umatku. Setiap umatnya berhak dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Na'ilatun, berhak mendapatkannya. Ya. Tapi ada syaratnya. Nah, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Barang siapa yang meninggal selama ia tidak menyekutukan Allah. Ini syaratnya. Ya. Jadi umatnya yang nanti besok akan mendapatkan syafaat Rasulullah selama dia tidak melakukan dosa syirik. Ya. Meskipun dosanya banyak, besar, dihitung sampai entek catatannya misalnya. Ya. Jadi tidak ada sedikit pun perbuatan baik dia, tapi dia tidak melakukan dosa kesyirikan. Tidak melakukan dosa yang ini, maka insya Allah besok akan ditolong oleh Rasulullah SAW. Ya, diberikan syafaat. Dalam hadis yang lain beliau pernah ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nasa bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat? Maka beliau mengatakan, syafaati li ummati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu untuk mereka para pendosa, pelaku dosa besar dari umatku. Selama mereka tidak melakukan dosa syirik. Seperti itu. Ya. Maka dosa syirik ini akan menghalangi seorang mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW ya, pernah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atani atin min indi Rabbi, fa khayyarani baina an yadkhula nisfa ummatil jannah wa baina syafa'ah. Pernah ada utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat, datang menemuiku. Lalu memberikan pilihan dua hal. Kamu memilih umatmu akan dimasukkan separohnya semuanya ke dalam surga, separohnya langsung, ya, tidak pakai hitung-hitungan, separuh masuk surga.
Yang kedua, atau kamu pilih syafaat. Maka kemudian fakhtartus syafa'ata wa hiya liman mata la yusyriku billahi syai'a. Maka aku memilih syafaat. Ya. Bagi mereka yang meninggal tanpa melakukan dosa syirik. Jadi Rasulullah itu cerdas. Ya. Beliau memilih syafaat. Karena syafaat apa? Lebih umum. Ya. Kalau sekedar masuk separuh, mungkin nggak capek-capek, nggak repot-repot. Separuh masuk, surga sisanya terserahlah, karepmu dhewe kan gitu. Ya. Tapi Rasulullah apa? Memilih syafaat. Ya. Umatku memang tidak ada jaminan masuk surga. Ya. Tapi saya punya kesempatan untuk nolong mereka semuanya nanti. Ngerti nggih? Ya. Jadi seandainya kita ada yang berbuat kemaksiatan, kemudian dosanya nggak diampuni oleh Allah, maka besok di akhirat maka Rasulullah akan keliling di neraka itu mencari umatnya yang ada keimanan dan tidak melakukan syirik, akan dibawa oleh Rasulullah apa? Untuk dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Syafaat Rasulullah SAW. Ya. Tapi sekalian yang mereka Allah SWT. Nah, dalam hadis yang lainnya juga disebutkan Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ya, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaat pada hari kiamat? Maka beliau mengatakan, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku besok pada hari kiamat adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yang ikhlas dari hatinya. Artinya mereka yang mengucapkan syahadat bukan karena perkewuh, beriman bukan etok-etok, dia imannya jujur, ya, khalisan min qalbihi. Nah, orang yang dia syahadat atau beriman hanya karena perkewuh, sungkan, atau untuk pencitraan saja, maka itu enggak berpengaruh. Syahadatnya tidak akan apa diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, kan ada namanya orang munafik, ya. Orang-orang munafik. Siapa orang munafik itu? Mereka yang menampakkan diri muslim, menampakkan diri beriman, ucapannya juga ucapan yang baik-baik, tapi hatinya apa? Memendam kebencian, memendam kekufuran, sebenarnya kira pengen dadi wong Islam itu. Ya, yang berperkewuh wae kok ngoten. Nah, seperti itu, ya. Maka ini adalah apa? La ilaha illallahnya itu hanya perkewuh saja, gitu loh. Ya. Hanya untuk menyenangkan manusia. Gen dianggap podo karo kancane misalnya. Seperti itu. Maka ini enggak berpengaruh. Maka besok dia akan apa? Tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah. Maka syaratnya la ilaha illallah apa? Jujur, ikhlas, bukan karena siapa, bukan pencitraan. Seperti itu. Nah, itu orang yang besok akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Bisa jadi mungkin orang itu punya dosa. Ya, di antara kita siapa yang nggak punya dosa? Semua punya dosa. Ya, maka dosa itu kita beristighfar pada Allah, minta ampun kepadanya, dan dosa besar yang kita lakukan itu nanti terserah Allah. Bisa jadi Allah maafkan, maka dia nanti masuk surga. Bisa jadi Allah nggak maafkan, dan dia harus mendapatkan balasannya di neraka dulu. Seperti itu. Nah, maka nanti Rasulullah itu datang, ya, yang akan membawa syafaat ini untuk menyelamatkan umatnya besok di akhirat. Ya. Maka inilah jasa Rasulullah yang sangat besar sekali. Di dunia beliau menjadi orang yang punya jasa besar menyelamatkan manusia. Di akhirat pun beliau besok masih apa? Tanggung jawab dengan umatnya. Maka orang-orang yang kemudian tidak mencintai beliau, tidak bersolawat kepada beliau, tidak mendoakan beliau, maka ini kebangetan. Maka minimal ketika kita diucapkan nama beliau Muhammad, maka kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk dari apa? Mendoakan beliau. Ya, karena orang yang banyak bersalawat kepada beliau, maka dia besok akan mendapatkan pertolongan syafaat dari sallallahu alaihi wasallam.
Baik, Bapak sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang besok mendapatkan syafaat itu harus memenuhi syarat. Ya. Orang yang mendapatkan syafaat pertolongan besok pada hari kiamat itu harus memenuhi persyaratannya. Apa persyaratannya? Ya, ada dua. Yang pertama, ya, bahwasannya orang yang hendak diberi syafaat itu merupakan ahli tauhid, ya, yaitu orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan pelaku dosa syirik. Tadi syaratnya tadi itu. Orang-orang pelaku dosa syirik itu tidak berhak mendapatkan syafaat. Itu syarat yang pertama, ya. Maka kita tidak boleh, ya, untuk memintakan ampun, memintakan tolong kepada orang yang memang benar-benar dia secara fakta telah melakukan dosa kesyirikan atau kekafiran. Maka ini syarat yang pertama. Buktinya apa? Bahwasanya Rasulullah SAW itu yang pertama, beliau pernah di dalam hadis Sahih Muslim, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk memintakan ampun kepada ibunya. Memintakan ampun kepada ibunya. Maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala beliau ditolak. Lalu kemudian beliau diizinkan untuk menziarahi kuburnya. Ya, menziarahi kuburnya. Seperti itu. Kemudian juga kita dilarang memintakan ampun kepada orang yang mati dalam kekafiran. Orang yang mati dalam kekafiran atau orang kafir itu tidak boleh didoakan permintaan ampun. Kalau kita mendoakan mereka saat masih hidup, tidak apa-apa, dibolehkan. Tapi kalau sudah meninggal dalam keadaan kafir, maka tidak boleh dimintakan ampun kepada mereka. Nah, kenapa? Karena doa minta ampun merupakan permohonan syafaat. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, yaitu ridho. Ya, ridho. Apa ridho itu? Dibolehkan. Ya. Dibolehkan apa di sini? Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila permintaan syafaat itu diizinkan oleh Allah, maka berlaku. Adapun kalau tidak diizinkan oleh Allah, maka tidak berlaku. Seperti itu. Kemudian yang juga selain izin dari pemberi syafaat, ya, maka juga ridho atau izin dari orang yang diberi syafaat tadi itu. Ya. Artinya apa? Orang ini memang layak untuk diberikan syafaat. Tadi apa? Yaitu orangnya beriman dan bukan pelaku dosa kesyirikan. Nah, ini, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala yashfa'una illa limanir tadha, dan tidaklah mereka bisa memberi syafaat kecuali oleh orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di surat yang lainnya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Ya. Di surat apa niku? Ayat kursi nggih? Ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas seizinnya. Maka harus apa? Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki syarat orang nanti mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Baik. Kemudian syafaat itu bermacam-macam. Ya, syafaat niku bermacam-macam, ya. Nanti ada syafaat yang pertama khusus yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Syafaat yang kedua yaitu syafaat umum, di mana selain Rasulullah juga bisa memberikan syafaat. Ya. Nah, syafaat yang khusus dimiliki Rasulullah SAW apa saja? Yang pertama yaitu syafaatul uzma, syafaat yang agung, di mana ini khusus
Hanya Rasulullah saja yang memilikinya. Bahkan para nabi nggak punya. Bahkan Nabi Ulul Azmi tidak ada. Nabi Adam sebagai bapaknya seluruh manusia itu juga tidak memilikinya. Apa itu syafaatul uzma? Yaitu syafaat untuk menyegerakan pengadilan pada hari kiamat. Ya. Al-faslu bainal ibad yaumal kiamat. Jadi ceritanya Bapak Ibu sekalian, ya, besok ketika hari kiamat tegak, hancur seluruh dunia dan alam, ya, maka setelah meninggal semuanya, hancur semuanya, kita beriman adanya hari kebangkitan, ya, hari kebangkitan, di mana seluruh makhluk akan dibangkitkan kembali sejak zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Manusia akan bangkit semuanya dari kuburnya. Nah, yaumul ba'ats namanya. Lalu mereka digiring, dikumpulkan semuanya di mana? Padang mahsyar. Ya. Padang mahsyar itu adalah padang dataran yang warnanya putih seputih perak. Tidak ada jeglongan, tidak ada gundukan, rata kabeh. Ya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana bumi itu akan digantikan dengan yang lainnya. Bumi yang sekarang itu akan hancur. Besok akan ada bumi yang lainnya, nggak tahu seperti apa. Di mana apa hamparan yang luas putih seperti apa perak. Ya. Itu padang mahsyar. Ya. Lalu kemudian manusia dikumpulkan di situ semuanya. Ya. Dalam keadaan yang mengerikan sesuai dengan amal apa masing-masing. Maka nanti pemandangannya luar biasa. Ada yang merangkak, ada yang ngesot, ada yang berlari, ada macam-macam. Ya. Dan setelah mereka sampai di situ, ya, matahari didekatkan sejarak 1 mil, 1,7 kilometer. Panas terik. Ya, maka ada yang berkeringat sampai tenggelam, ada yang berkeringat sampai lehernya, ada berkeringat sampai punggungnya, sampai mata kering, sampai macam-macamnya. Ya. Nah kemudian apa? Mereka menunggu di situ, ya, untuk dilaksanakannya pengadilan pada hari kiamat. Pengadilan. Semua amal orang akan dihisap. Ya, seperti itu. Ditampakkan semua catatan amalnya. Baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Maka ketika kita melakukan amal kemaksiatan, delik-delik, wong ora ngerti, sesok ketok. Setel CCTV-nya itu. Nah itu. Iya toh? Iya toh? Gitu, ya. Enggak ada yang bisa menolak semuanya. Ya, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yasnaun. Di mana hari mulut mereka kami tutup. Ya. Lalu tangan mereka berbicara, kakinya menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Nolak nggak bisa. Ya. Kenapa? Tangannya yang ngomong, kakinya yang juga apa? Berbicara. Semuanya. Ya. Maka orang besok akan dipermalukan di depan seluruh manusia. Nah, saat itu ya, mereka nanti menunggu pengadilan itu lama atau tidak? Lama. Berapa lama? 50.000 tahun. Begegek teng mriku. Padang mahsyar menunggu pengadilan Allah itu, ya, dengan berdiri, mboten lenggah senden, ya, berdiri di lapangan terik matahari yang panas seperti itu selama 50.000 tahun. Pripun rasane? Pun nate upacara 17-an riyen. Nah, panas mboten? Sebentar lagi nggih, ya seperti itu. Niku berapa menit? Enggak ada 1 jam misalnya. Itu pun enten sing napa? Semaput ngoten nggih, enek sing geblak ngoten nggih, enek sing keringetan macam-macam, ya. Itu belum ada 1 hari ngoten nggih. Dan besok orang itu akan berdiri dan tidak bisa bergeser dari tempat berdirinya 50.000 tahun. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati. Ya, tidak akan bergeser kaki seseorang dari tempat berdirinya, ya, pada hari kiamat hingga nanti ditanya. Mang bayang nih 50.000 tahun ini koyone apa? Pegel mboten niku? Pedhot mboten boyoke. Ya. Seperti itu.
50.000 tahun. Setahun mawon mboten nenten. Ya, situ. Nah, dalam keadaan seperti itu mengerikan, ya. Lah, nunggu itu mboten enak, ya. Nungguan mboten penak. Pekerjaan yang sangat membosankan apa? Nunggu, ngoten nggih? Ya. Pun nate nunggu bis ra teko-teko mbiyen, jaman biyen. Pripun rasane? Wah, teko-teko ya kayak gitu. Atau nunggu penumpang. Pun janjian ra teko. Gitu. Ora penak itu. Tapi menunggu di dunia itu bisa disambi tuku es, teh, ngoten nggih ya. Beli jajan, beli gorengan bisa. Besok enggak ada. Dodolan es teh jumbo lagi enggak ada di akhirat. Nunggu panas enggak bisa bergeser dari tempatnya. 50.000 tahun. Ya. Dan itu apa? Nunggunya dengan rasa apa? Harap-harap cemas. Aku neraka apa swarga? Aku neraka apa? Swarga. Ya. Semakin lama orang menunggu dalam ketidakpastian itu semakin menyiksa, gitu kan? Iya, kayak orang nunggu, ya, mau tiket berangkat ke Lampung atau Jakarta. Bisa teko apa ora to? Ngoten nggih, ya. Tambah sore, tambah bengi. Iki jane iki dikapusi apa ora? Ngoten nggih, gitu loh, ya. Kan semakin apa? Enggak jelas. Itu semakin apa? Enggak nyaman. Maka di antara tadi, apa meneh nunggune 50.000 tahun, ya. Itu ancamannya neraka berarti itu. Maka orang dalam keadaan ketakutan luar biasa. Ya, ketakutan luar biasa. Nah, di saat-saat seperti itu, ya, maka mereka saling ngomong, "Ayo kita pergi menemui Nabi Adam." Nabi Adam bapak kita. Mungkin iso apa? Memintakan pada Allah agar segera melakukan apa? Pengadilan. Kita ngerampung ngoten lho. Ya. Maka mereka apa? Diberikan izin oleh Allah tadi apa? Untuk bisa bergerak. Berduyun-duyun itu. Ya. Sekian banyak manusia itu melaku kabeh ya, menemui Nabi Adam. Wahai Adam, panjenengan kan bapak kita, ya, embah keturunan manusia. Lalu dipuji, engkau adalah makhluk yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Engkau diberi kesempatan masuk surga. Ya. Maka mintakan kepada Allah untuk segera melakukan pengadilan. Kemudian Nabi Adam menjawab, ya, aku bukan orangnya. Nyuwun ngapunten, ya, aku raiso, ya. Kenapa? Ya, karena Allah pada hari ini telah marah dengan kemarahan yang belum pernah marah sebelumnya. Ya. Dan aku takut pada Allah karena aku telah berbuat maksiat kepada Allah. Apa? Aku pernah dilarang memakan buah di surga. Aku ngeyel, malah tak apa? Tak pangan. Aku yo isin no, kon njaluk napa? Kayak gitu, ya. Ojo aku kayak gitu. Jangan saya, cari orang lain. Ya. Maka kemudian mereka pun apa? Balik gerombolan meneh. Sopo neh yo kayak gitu, ya. Ayo kita datang ke Nabi Nuh. Ya, maka mereka pun mendatangi Nabi Nuh. Sama, mendatangi wahai Nabi Nuh. Dipuji, engkau adalah nabi pilihan Allah. Engkau adalah nabi rasul pertama kali. Rasul pertama atau nabi pertama? Ya. Nabi pertama Nabi Adam. Kalau rasul pertama adalah Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Mintakan pada Allah agar menyegerakan keadaan kita pada hari ini. Apakah engkau melihat keadaan kami seperti itu? Ya, maka kemudian Nabi Nuh juga apa? Meminta maaf. Mohon maaf, aku bukan orangnya. Aku takut pada Allah karena dia marah pada hari ini dengan kemarahan yang belum pernah marah sebelumnya. Aku pernah bermaksiat kepada Allah. Meminta sesuatu yang tidak layak aku minta. Apa? Jadi ceritanya Nabi Nuh ini kan banjir bandang ya. Anak istrinya diajak mau enggak? Kan enggak ada, enggak mau. Alasannya, ayo mlebu. Engkau kelelep. Aduh, munggah gunung mawon, mboten napa kebanjiran. Yang mriki teng mriku. Munggah gunung kayak gitu, ya. Maka ayo, enggak ada yang selamat pada hari ini. Tetap enggak mau. Maka anaknya Kanan itu naik ke atas gunung. Ya, maka sebagai seorang bapak nggih, ada rasa napa? Kasihan jenenge anak. Ya Allah, selamatkan anak saya. Itu anak saya kayak gitu.
Maka kemudian Allah menurunkan firman-Nya, innahu amalun ghairu shalih. Sungguhnya itu adalah amalan yang tidak saleh. Maksudnya anakmu itu bukan anak yang soleh, dia anak yang durhaka. Ya. Maka kemudian apa? Nabi Nuh itu apa? Kemudian eh, tahu diri. Saya meminta sesuatu yang memang sudah Allah takdirkan apa? Dia adalah orang kafir. Maka saya malu kepada Allah, ya, telah meminta itu. Maka jangan ke saya, ke orang lain saja. Mereka pun apa? Kecewa, pergi lagi. Sapa meneh yo, minta tolong itu. Pemberi syafaat tadi kan minta tolong Pak. Maka mereka pun datang ke Nabi Ibrahim. Ya. Sama Nabi Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah. Allah muliakan kamu sebagai bapak para nabi. Kan keturunan nabi semuanya. Seluruh nabi-nabi yang ada itu keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Engkau adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tolong, apakah engkau enggak melihat keadaan kami yang seperti ini? Segerakan minta pada Allah untuk melaksanakan pengadilan hari kiamat. Maka Ibrahim pun menolak, bukan aku orangnya. Allah marah pada hari ini dengan kemarahan yang belum marah sebelumnya. Aku telah bermaksiat kepada Allah dan melakukan dosa. Dosanya apa Nabi Ibrahim? Kenapa? Berbohong. Bohong kapan? Ceritanya kan dulu kan apa? Nabi Ibrahim kan dibakar nggih, dibakar. Ya. Apa alasannya? Kan tujuannya menghancurkan patung-patung ini kok. Patung-patung disembah oleh Raja Namrud. Nah, ketika diadili Nabi Ibrahim, ya, siapa pelakunya? Kan gitu. Nabi Ibrahim bilang apa? Kok tanya saya? Coba itu tanya yang paling gede gitu kan itu. Ya. Itu bohong nggak itu? Kan bohong. Tapi bohongnya benar nggak seperti ini? Aslinya benar. Aslinya benar apa? Untuk menunjukkan apa? Bahwasanya patung itu nggak bisa ngapa-ngapain itu. Ya. Bukan aku kok, itu sing gede lo kalungan apa? Patung kayak gitu. Ya. Lah kan Namrud bilang apa? Loh, apa kamu nggak berpikir mana mungkin patung kok bisa nopo mecali kancang-kancane? Jadi sing bodoh ki aku pokoknya tahu nggak gitu loh. Ya. Kan untuk menunjukkan itu. Ya. Jadi bohongnya Nabi Ibrahim untuk berdakwah itu loh. Agar dia menggunakan akalnya. Mana mungkin patung yang mati kamu sembah. Oh, kamu juga paham. Ya. Maka kalau patung nggak bisa menghancurkan samping-sampingnya, kenapa kamu menyembahnya? Itu bohong. Maka itu aku malu kepada Allah telah melakukan dosa bohong. Aku bukan orangnya. Kayak gitu. Cari yang lain. Maka Nabi Musa juga sama. Ya. Kemudian Nabi Isa juga sama. Tidak mau semuanya, tidak bisa semuanya. Lalu kemudian datang ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu kemudian meminta, ya Nabi Allah, tolong segerakan ke pengadilan minta pada Allah. Maka Nabi Muhammad menemui Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian bersujud di depan Allah dengan sujud yang lama dan tidak diketahui sampai berapa lama. Lalu kemudian Allah berkata, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Kemudian mintalah, niscaya kamu akan diberi. Maka kemudian Rasulullah kemudian angkat kepalanya, kemudian ya Allah segerakan pengadilan pada hari kiamat. Maka kemudian apa? Allah pun memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad tadi apa? Segera menjalankan syafaat. Maka itulah yang dinamakan syafaatul uzma yang kita minta ketika setelah azan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'ad. Itu yang sering kita baca itu loh. Bahwasanya apa? Itu adalah kedudukan yang paling besar besok pada hari kiamat di mana Rasulullah bisa menyelamatkan seluruh manusia untuk segera apa? Diberikan pengadilan pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW dan juga kita mendapatkan syafaat beliau besok pada hari kiamat. Demikian dari kami, ada salah dan kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.